Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya di rumah saja. Kembali lagi bersama saya, Inti Nuryati Rahayu. Kalian akan melanjutkan pembelajaran mengenai senyawa karbon. Adapun kompetensi inti dari pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Sementara kompetensi dasar senyawa karbon adalah KD 3.9 dan 4.9. Kali ini kita akan fokus ke KD 3.9 menganalisis struktur, tata nama, sifat, sintesis, dan kegunaan senyawa karbon. Mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan kata-kata inspiratif dari Presiden Republik Indonesia ketiga. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah milik orang yang memiliki tekad berusaha. Silahkan kumpulkan niat, bulatkan tekad, aku bisa dan mau berusaha untuk belajar. Sebelumnya, kita telah mempelajari tentang alkohol dan ester yang saling berisomer, kemudian aldehid dan keton yang juga saling berisomer. Kali ini kita juga akan mempelajari senyawa yang berisomer yaitu asam karboksilat dan ester. Selain itu, kita juga akan mempelajari tentang haloalkana. Coba perhatikan gambar berikut ini. Apa sih hubungannya dengan kimia? Mari kita simak pembelajaran kali ini untuk mengetahui jawabannya. Materi kita yang pertama yakni mengenai asam karboksilat. Berikut merupakan struktur dari asam karboksilat. Asam karboksilat terdiri dari alkil yang mengikat gugus karboksil. Gugus karboksil sendiri adalah gugus karbonil yang mengikat juga gugus hidroksid. Tata nama dari asam karboksilat yang pertama secara trivial yakni asam dan lanjutannya sesuai dengan sumbernya. Tata nama menurut IUPAC adalah asam alkanoat. Sementara rumus umum dari asam karboksilat yakni CN, H2N, O2. Jika kita memiliki C2, berarti H-nya berjumlah 4 dengan O2. Asam karboksilat berisomer gugus fungsi dengan ester. Tata nama asam karboksilat secara trivial dimulai dengan kata asam, diikuti jenis asam sesuai sumbernya. Kemudian secara IUPAC, tentukan rantai utama dengan C paling panjang yang mengikat gugus karboksil. Sementara penomorannya dimulai dari C gugus fungsi yang selalu mendapat nomor 1 sehingga tidak perlu ditulis. Urutan penamaan, asam, nomor cabang, nama cabang, kemudian nama rantai induk yaitu alkil. Jika kita memiliki heksana maka menjadi heksanoat. Berikut merupakan contoh sumber dari asam karboksilat dengan nama trivialnya. Dengan C1 yang bersumber dari semut memiliki nama trivial asam format. Berasal dari bahasa Latin yaitu formica yang berarti semut. Dan selanjutnya. Asam karboksilat yang memiliki cabang, nomor cabang tidak dimulai pada angka 1, 2, 3, dan seterusnya, melainkan diganti dengan huruf Yunani, alfa, beta, gamma. Alfa dimulai di C nomor 2, yaitu C yang mengikat gugus karboksil. Lanjutkan, selanjutnya beta, gamma, dan seterusnya. Jadi nama dari senyawa ini adalah asam alfa, gamma dimetil kaproat. Nama trivial ini bisa dilihat di tabel slide sebelumnya. Sedangkan nama IUPAC-nya asam 2,4 dimetil heksanoat karena C-nya berjumlah 6. Berikut merupakan contoh tata nama asam karboksilat. Kita tentukan masing-masing rantai utamanya, yaitu rantai yang mengandung gugus karboksil dan yang terpanjang. Kemudian kita beri nomor dengan syarat
gugus karboksil, atom C-nya mendapat nomor 1. Secara trivial, penomorannya kita mulai dari C yang nomor 2 atau C alfa, yaitu C yang mengikat gugus karboksil. Mulai alfa, beta, begitu juga seterusnya. Beta, secara trivial, nama struktur nomor 1 adalah asam butirat dengan nama IUPAC asam butanan karena memiliki 4 atom. Sedangkan struktur nomor 2 memiliki cabang di nomor 3 secara IUPAC dan secara trivial berada pada cabang beta, maka namanya adalah asam beta metil butirat atau secara IUPAC asam 3 metil butanan. Jadi perhatikan adik-adik, di sini kita mulai asamnya terlebih dahulu, kemudian kita sebutkan cabangnya. Secara trivial kita menamakan penomoran alfa dan beta. Secara IUPAC kita beri nomor 1, 2, 3. Baru kita sebutkan nama rantai utamanya. Struktur nomor 3 memiliki nama asam alfa, gamma, dimetil kaproat kami memiliki C6 dengan nama IUPAC asam 2,4 dimetil hexane. Struktur terakhir memiliki nama asam beta etil, gamma metil, valer karena memiliki C5. Secara IUPAC adalah asam 3 etil, 4 metil, pentan. Asam karboksilat dapat dibuat dengan 3 cara. Pertama, mengoksidasi alkohol primer menjadi aldehida, kemudian aldehida dioksidasi menjadi lebih lanjut menjadi asam karboksilat. Kemudian, cara yang kedua, mereaksikan gas karbon dioksida dengan reaksi Grignard, kemudian hidrolisis menjadi asam karboksilat. Terakhir, menghidrolisis senyawa alkana nitril, di mana senyawa alkana nitril dibuat dengan racikan alkil halida dengan NaCl. Kemudian, senyawa nitril hidrolisis menghasilkan asam karboksilat. Asam karboksilat digunakan pada tingkat industri maupun kegiatan sehari-hari. Di sini, asam format digunakan untuk industri tekstil, menyamakan kulit dan pengumbalan gas. Sementara, asam karboksilat suhu tinggi seperti asam palmitat, asam stearat dapat digunakan untuk bahan baku pembuatan sabun. Sementara, asam asetat atau asam cuka digunakan sebagai pemberi rasa asam makanan dan pengawet makanan. Senyawa keenam yaitu ester. Ester berasal dari asam karboksilat dengan gugus karboksil yang atom H-nya diganti dengan alkil. Kata namanya sesuai dengan asam karboksilat dengan mengganti asam dengan kata-kata alkil. Rumus umumnya sama dengan asam karboksilat, namun memiliki gugus fungsi yang berbeda sehingga mengalami isomer gugus fungsi dengan asam karboksilat. Tata nama ester. Pertama, secara trivial, kita awali dengan gugus alkil yang terikat pada atom C gugus karboksilat. Diikuti nama asam alkanat atau karboksilatnya dengan membuang kata asam.
secara IUPAC, tentukan rantai induknya, yaitu rantai atom C yang diikat oleh atom C gugus karbonil. Memberi nomor dengan aturan atom C pada gugus karbonil mendapat nomor 1. Urutan penamaan: nama alkil, nomor dan cabang, rantai induk, baru rantai induknya. Atau agar lebih paham, mari kita pelajari contoh tersebut. Pertama, kita tentukan dulu rantai utamanya. Rantai utama merupakan rantai yang mengandung gugus karbonil. Kita beri nomor sesuai aturan IUPAC, mulai angka 1 pada gugus karbonil, untuk penamaan trivial, jika ada cabang maka kita tentukan dengan penomboran dengan huruf dinamis alfa dan beta. Dimulai pada C nomor 2. Lalu kita lingkari alkilnya. Maka namanya, jika secara trivial kita sebutkan alkilnya terlebih dahulu metil propionat, atau secara IUPAC adalah metil propanol. Sementara contoh kedua namanya adalah etil asetat, atau secara IUPAC etil etanol. Sementara struktur ketiga kita sebutkan alkilnya terlebih dahulu isopropil butirat namanya 4, atau secara IUPAC isopropil butan. Pada struktur terakhir kita menemukan cabang etil di nomor 3, atau secara trivial di nomor beta. Pertama kita sebutkan dulu cabang atau alkilnya terlebih dahulu, kemudian baru cabang dari rantai induknya, yaitu metil di nomor beta atau di nomor 3. Karena C-nya rantai induk 4, maka namanya adalah etil beta metil butirat, atau secara IUPAC etil 3 metil butanol. Ester dibuat dengan mereaksikan asam karboksilat dan alkohol. Perhatikan struktur dari ester. Struktur dari ester merupakan asam karboksilat yang atom hidrogennya digantikan dengan alkyl dari alkohol. Contohnya di sini ada pembuatan etil etanol. Di sini alkanol diambil dari asam dan alkilnya diperoleh dari etanol, berada pada asam sulfat akar. Selanjutnya akan kita bahas mengenai sifat asam karboksilat dan ester. Asam karboksilat termasuk senyawa polar, di mana C1 sama dengan C4 larut sempurna dalam air. Kelarutan dari asam karboksilat ini menurun seiring dengan bertambahnya massa molekul relatif asam karboksilat. Ester juga termasuk senyawa polar. Jika berat molekulnya relatif rendah, larut dalam air. Asam karboksilat wujud umumnya cair, begitupun juga ester. Asam karboksilat merupakan asam lemah. Semakin panjang rantai atom C, maka semakin lemah juga asamnya. Ester mudah menguap dan berbau seperti buah-buahan.
Asam karboksilat mempunyai titik-titik halogen tinggi dengan senyawa hidrokarbon yang berat molekulnya sebanding. Sementara ester mempunyai titik-titik di antara keton dan ester dengan berat molekul sebanding. Berikut merupakan reaksi asam karboksilat dan ester bersama reaksi dengan basa. Asam karboksilat reaksi dengan basa menghasilkan garam karboksilat dan air. Sementara ester reaksi dengan basa akan membentuk alkohol dan garam karboksilat. Ini karena ada gugus alkil yang akan bereaksi dengan gugus hidroksid. Reaksi asam karboksilat dengan alkohol akan menghasilkan ester. Sementara reaksi dengan air, ester akan menghasilkan garam karboksilat. Ini dapat juga dikatakan reaksi hidrolisis yang mengalami keseimbangan. Asam karboksilat mengalami dekarboksilasi pada suhu tinggi menghasilkan alkana dan CO2. Apa maksud dekarboksilasi? Dekarboksilasi merupakan pengurangan dari gugus karboksil sehingga terbentuk ini adalah metana pada suhu tinggi. Sementara ester mengalami reaksi selain esterifikasi dengan alkohol menghasilkan ester yang berbeda. Ini tetap ester tambah alkohol tetap menjadi ester dan alkohol, namun bentuknya berbeda kerangkanya. Di sini ester pertama beda dengan ester kedua. Alkohol pertama juga berbeda dengan alkohol kedua. Terjadi pemutusan di bagian ini. Jadi substitusi sehingga saling bergantian. Asam karboksilat bereaksi dengan halogen, tepatnya substitusi Si alfa. Ini Si alfa ini Oke, nomor 2. Sementara ester mengalami reduksi oleh hidrogen menjadi alkohol. Di sini hidrogen terputus menjadi 2. Yang satu masuk ke sini, yang satu masuk ke sini. Ester juga dapat mengalami reaksi saponifikasi, yaitu ester dengan suhu tinggi bereaksi dengan basa kuat akan membentuk gliserol dan amonium. Ester umumnya digunakan untuk memberikan aroma buah-buahan sintetis. Contohnya, ada aroma pisang yang diperoleh dari isoamil asetat dengan struktur seperti berikut. Selain itu, ada juga aroma madu yang dihasilkan oleh etil benil asetat. Tak hanya itu, eter juga digunakan untuk penghapus cat kuku dan lem bulu mata palsu. Senyawa berikutnya yaitu haloalkaner. Gantikan satu atom hidrogen atau lebih gugus alkana dengan gugus halo, yaitu tadi unsur-unsur golongan halogen atau golongan 17, klorin, fluorin, bromin, dan iodin. Tata namanya secara trivial kita sebutkan alkilnya terlebih dahulu, baru halogen sebagai halida.
secara IUPAC terbalik. Pastikan gugus halonya terlebih dahulu, baru kita sebutkan alkananya. Untuk umum, jika yang digantikan satu atom hidrogen dengan satu gugus halo, yaitu CnH2n plus 1 X. Tata nama halo alkana secara lengkap dituliskan sebagai berikut. Secara trivial, kita mulai dengan gugus aldonya terlebih dahulu yang terikat pada unsur halogen. Kemudian diikuti dengan nama asam halidanya dan membuang kata asam. Klorida, bromida, iodida. Secara IUPAC terbalik. Kita anggap unsur halogen sebagai alkilnya. Misalkan fluoro, bromo, dan iodo. Penomoran dimulai dengan syarat halogen mendapat nomor terkecil. Jika jenis halogen lebih dari satu, maka penomoran dimulai dari halogen yang lebih reaktif. Misalkan di sini ada F dan Br, maka dimulai dari F terlebih dahulu. Jika ada Cl dan Br, maka dimulai dari Cl terlebih dahulu baru Br. Jika halogen yang sama lebih dari satu diberi urutan di, tri, tetra, dan seterusnya. Penulisan halogen berdasarkan urutan aktif. Jadi, jika kita memiliki dua unsur halogen bromo dan fluoro, maka bromo ditulis terlebih dahulu karena aktifnya ditulis. Berikut merupakan contoh tata nama halo alkana. Secara trivial, kita sebutkan alkilnya terlebih dahulu, yaitu propil, kemudian baru klorida. Sementara secara IUPAC terbalik, kita sebutkan unsur halogennya sebagai gugus halo, baru alkananya fluoro. Di sini kita beri tanda utama. Kemudian untuk trivialnya kita sebutkan alkananya terlebih dahulu. Di sini ada gugus isoamil atau isopentil. Kemudian baru disebutkan halida bromida. Secara IUPAC kita tetap memakai aturan siapa. Kita mulai dari gugus halo menjadi nomor terkecil, sehingga namanya 1 bromo, 3 metil. Berlaku juga untuk yang memiliki dua unsur halogen. Maka kita tentukan dari yang mana yang lebih reaktif. Di sini yang lebih reaktif adalah bromo. Maka nomor dimulai dari kiri. Dua bromo, 3 iodo, butana. Sementara di sini ada bromo dan kloro. Jika bromo yang lebih reaktif, maka penomoran dimulai dari kiri. Di sini dapat 2 kloro, maka kita ganti dengan kata di. 3 bromo, 2,2 di kloro butana. Halo alkana dapat dibuat melalui reaksi adisi-aldena dengan menggunakan reaktor. Atom hidrogen pada asam klorida akan masuk ke dalam C yang memiliki atom hidrogen yang lebih banyak, sesuai aturan Markov-Nikov yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sehingga atom klorida di sini masuk ke yang hidrogennya lebih sedikit.
Halo alkana juga dapat dibuat dengan mereaksikan etanol dengan gas klorin atau iodin dan basa kuat. Contohnya di sini kita buat kloroform dengan mereaksikan etanol dan gas klorin sehingga kita hasilkan aldehid terlebih dahulu. Kemudian atom hidrogen digantikan oleh atom Cl. Baru kemudian jika direaksikan dengan basa kuat maka akan terbentuk kloroform. Halo alkana juga dapat dibuat dengan mereaksikan alkohol dengan sianur klorida, di mana akan terbentuk gas hidrogen klorida dan gas sulfur dioksida yang akan menguap. Selanjutnya, alkohol direaksikan dengan fosfor halida, akan terbentuk halo alkana dengan menghasilkan zat sisa yaitu asam fosfat. Halo alkana mempunyai sifat sebagai berikut: mempunyai pH yang lebih tinggi daripada alkana asalnya. Hal ini terjadi karena unsur halogen merupakan unsur-unsur yang reaktif, sehingga ikatannya lebih kuat, sehingga untuk memutuskannya juga memerlukan energi yang lebih. Suku rendah halo alkana berwujud gas, suku tengah berwujud cair, dan suku yang lebih tinggi berwujud pasir. Halo alkana sukar larut dalam air dan mudah larut dalam pelarut organik. Atom halogen yang terikat mudah disubstitusikan oleh atom-atom besarnya. Di sini terjadi karena unsur halogen merupakan unsur-unsur yang reaktif. Berikut merupakan contoh reaksi substitusi dari halo alkana, di mana atom Cl akan digantikan oleh hidroksikloril dari basa kuat, menghasilkan etanol. Kemudian, halo alkana dapat juga mengalami reaksi eliminasi. Di sini, atom Cl, atom H akan dieliminasi, sehingga akan terbentuk ikatan hubungan. Ini atom H akan masuk ke menggantikan atom K. Halo alkana memiliki berbagai kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah freon. Freon merupakan tetrafluoroetana, yaitu sebagai pendorong aerosol. Umumnya digunakan pada AC yang lebih ramah lingkungan. Di sini juga terdapat contoh obat bius dari kloroform. Ada juga anestesi lokal yang terbuat dari fluoroetana. Gunaan halo alkana menjadi pembahasan terakhir kita. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan suatu quotes. Technology is a useful servant but a dangerous master. Like in Islam, waktu laksana sedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia yang malah akan menyesatkanmu. Dan jika dirimu tidak bersikukuh dalam kebaikan, pasti akan bersikukuh dengan kesia-siaan. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Terima kasih. Selalu jaga kesehatan. Siapkan pertanyaan terbaik untuk persiapan ujian mendatang. Semangat belajar. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.